Perkenalkan, nama saya Fajar Aprilia Yani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Jember dengan nomor induk mahasiswa PPG 2100294017. Pada hari ini, tanggal 18 Oktober 2021 melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Kuok pada kelas 11 Agribisnis Tanaman Perkebunan, mata pelajaran persiapan lahan dan penanaman tanaman perkebunan pada KD 3.4, yaitu persiapan lahan tanaman perkebunan. Demikianlah perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua dapat hadir di kesempatan ini pada pembelajaran Ibu persiapan lahan penanaman tanaman perkebunan. Anda semua sehat? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita sama-sama berdoa. Ayo silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ketua kelas hadir semua. Alhamdulillah hadir semua, Bu. Nah, baiklah. Nah, absennya tetap Ibu berikan di dalam link grup WA kita. Anda bisa isi dari sekarang ya. Untuk memperkuat rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Harapkan Anda semua berdiri. Saya Bu. Ya, silakan Hasrul. Tentang persyaratan tumbuh tanaman perkebunan. Ya, betul sekali. Untuk itu, pada hari ini, pembelajaran kita hari ini, kita mempersiapkan belajar tentang tema persiapan lahan tanaman perkebunan. Nah, untuk itu, Ibu ingin Anda semua menyaksikan PowerPoint yang akan Ibu tampilkan. Kemudian Ibu ingin Anda menyatakan pendapatnya tentang PowerPoint tersebut. Coba silakan dilihat permasalahan yang Ibu tampilkan di sini. COVID-19 Coronavirus 2019. Yuk, coba di akunnya masing-masing bisa diklik modul dari Ibu berikan minggu lalu.
Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang permasalahan ini? Saya, Bu. Ya, Gilang silakan. Pendapat saya tentang dampak COVID terhadap pertanian. Menurut saya, pandemi yang terjadi membuat imbas pada sektor pertanian, yaitu terhambatnya distribusi bahan pertanian yang mengakibatkan kelangkaan pada suatu daerah sehingga harga-harga menjadi naik. Nah, itu tadi pendapat Gilang tentang permasalahan yang tentang pertanian ya, akibat dari coronavirus. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita ingat yang disebut dengan usaha meningkatkan hasil pertanian. Yang pertama ada, coba bisa dilihat, intensifikasi. Yang kedua, ekstensifikasi. Ketiga, diversifikasi. Keempat, mekanisasi. Dan kelima, rehabilitasi. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang yang ekstensifikasi. Apa itu ekstensifikasi? Yaitu salah satu cara untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan. Sebelum Ibu memasuki acara berikutnya, pembelajaran berikutnya, Ibu ini menampilkan satu sosok yang bisa menjadi contoh kita semua. Ada yang kenal dengan sosok yang di depan? Ada. Siapa? Orang sukses. Iya, orang suksesnya siapa? Pencipta modal. Pendiri pabrik Honda. Iya, betul. Nah, Soichiro Honda ini menyatakan orang melihat kesuksesan saya hanya 1%, tapi mereka tidak melihat 99% kejadian saya. Artinya, untuk mencapai kesuksesan itu kita harus jatuh bangun merasakan sakit dulu, ya. Kalau umur segini masih jauh perjuangan kalian. Betul? Oke. Baik. Nah, pembelajaran kali ini kompetensi dasar yang ingin akan disampaikan ke Anda semua. Yang pertama adalah menganalisis persiapan lahan tanaman. Yang kedua, di sini nanti Anda bisa merencanakan prosedur persiapan lahan tanaman baru. Kemudian yang kedua, merencanakan prosedur persiapan lahan area gambut. Nah, kemudian untuk kegiatan praktikumnya, Anda nanti diharapkan bisa membuat lubang tanaman perkebunan. Nah, di slide di sini Anda bisa melihat itu adalah luas areal perkebunan sawit dari tahun 2017 sampai 2021. Itu Anda bisa melihat bahwa luas areal perkebunan kita makin bertambah. Artinya perluasan lahan dengan cara ekstensifikasi makin bertambah. Anda semua perhatikan video yang Ibu tampilkan, kemudian Anda cermati ada apa di video tersebut. Oke, silahkan menyaksikan. Selamat siang, Mbak Hati. Mudah-mudahan rezeki kita selalu banyak mendapatkan kesehatan terhindar dari penyakit corona yang sedang kita hadapi, guys ya. Ini tata cara untuk membuat lahan untuk penanaman kelapa sawit. Kelapa sawit kita udah lebar. Ini guys ya. Jadi kalau tanaman sawit di bawah pohon karet, langsung aja kita cabut guys ya. Ini lebih sempurna, lebih bagus guys ya. Jadi pemupukan lebih. Setelah video pertama tadi, Anda silakan perhatikan video yang kedua ini. Sudah disaksikan semua videonya? Nah, Ibu mau mengharapkan pendapat kalian tentang video tersebut. Ayo, siapa yang mau memberikan pendapatnya tentang video? Silakan, Edith. Menurut saya itu adalah video yang menceritakan proses pembukaan lahan di tanah mineral dan lahan gambut. Di tanah mineral itu proses merumput, sedangkan di lahan gambut merupakan proses pembuatan drainase. Ya, itu tadi pendapat dari Aidil. Ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silakan Zakia. Saya akan menambahkan pendapat dari Aidil. Kedua, pembukaan lahan tersebut menggunakan alat berat, berarti termasuk pembukaan lahan dengan cara mekanis.
Betul sekali. Nah, tadi kita bisa melihat di situ menggunakan alat berat, jadi dugaan Zakia kemungkinan besar ya, kemungkinan besar benar. Karena kalau kita kaji lagi, kenapa gitu? Nah, itulah yang akan kita bahas di pembelajaran kali ini. Untuk itu, Ibu ingin Ananda semua membentuk kelompok yang sudah kita pakai minggu lalu. Silakan bentuk kelompok sekarang. Yuk, mulai. Silakan bentuk kelompok. Kasihlah. Kamu jadi kelompok. Ananda bekerja di kelompoknya masing-masing, kemudian sudah Ibu share LKPD-nya di grup WA, silahkan di-download, kerjakan di kelompoknya sekarang juga. Ibu beri waktu 15 menit. Ada permasalahan Zila, kelompok A? Oke, nah itu nanti bagiannya itu kalian selesaikan dari mencari literatur, boleh dari modul yang Ibu berikan kemarin atau dari internet ya, kerjakan di bagian yang ke-1. Oke. Kelompok B ada permasalahan? Itu sudah selesai. Oke, nanti tampilnya satu persatu ya. Bagian 1 siapa, bagian kedua siapa gitu ya, dibagi sama rata. Kelompok C udah selesai? Oke. Hebat nih, kelompok C udah selesai semua. Ya. Diskusinya? Nah, kalau sudah, sebelum kita presentasi, sebaiknya kita melakukan peregangan dulu agar otak-otak, otot-otot juga mengalami relaksasi. Ada yang mau memimpin teman-temannya ice break? Saya Bu. Ya, Gilang, silakan. Maju ke depan, pimpin teman-temannya. Yang lain ikuti ya. Ya, Bu. Semuanya berdiri. Ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16.
kelompok A untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yuk silakan kelompok A. Saya akan melakukan presentasi dari kelompok A. Hasil diskusi kami adalah ledakan penduduk terutama di daerah perkotaan itu menjadi ancaman untuk sektor pertanian. Kita bisa melihat perkotaan dibarengi dengan pertambahan hasil pertanian. Gambar kedua, pendapat perbedaan yang terlihat di gambar 2, di mana sawit yang dibudidayakan di lahan gambut ini menyebabkan sawit condong ke samping, sedangkan yang dibudidayakan di lahan mineral tumbuh dengan tegak. Hal ini disebabkan karena lahan gambut memiliki daya menahan beban yang terbatas atau biasa disebut bearing capacity. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Akan melanjutkan presentasi dari Reza. Prosedur penanaman lahan baru menurut kelompok A adalah dapat dibuat dengan 2 cara, yaitu cara manual, membuat rintisan dan menyimas, menebang dan merencet, membuat pancang jalur tanaman, membersihkan jalur tanaman. B. Cara mekanis, membabat pendahuluan dan menyimas, menumpang, merumpuk, memperantas alang-alang, membuat kacang jalur tanaman. Dari kedua cara tadi, semua memiliki risiko tersendiri. Untuk luas wilayah kurang lebih 2 lebih direkomendasikan dengan cara manual karena lebih aman dan kelestarian alam lebih terjaga. Untuk lahan yang luas lebih direkomendasikan dengan mekanis karena lebih cepat. Kelemahan menggunakan cara mekanis adalah biaya yang tinggi dan dikhawatirkan lapisan topsoil rusak. Selain itu, topografis wilayah juga diperhatikan, yaitu A. Wilayah dengan kemiringan 0 sampai 8% direkomendasikan menggunakan alat berat. B. Wilayah dengan kemiringan 8 sampai 15%, alat berat digunakan secara terbatas. C. Wilayah dengan kemiringan 15 sampai 30%, alat digunakan secara sangat terbatas. D. Wilayah dengan kemiringan 30% tidak cocok untuk perkebunan. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Nisa. Saya akan melanjutkan presentasi dari Zila. Kesimpulan tentang persiapan lahan pada tanaman perkebunan. Persiapan lahan merupakan salah satu tahapan yang harus benar dalam perencanaan dan pelaksanaannya karena akan mempengaruhi produktivitas komoditi yang diusahakan. Persiapan lahan yang dipelajari ada 2, yaitu persiapan lahan pada tanaman baru dan persiapan lahan pada lahan gambut. Persiapan pada lahan baru dapat dilakukan dengan cara manual ataupun mekanis. Pembukaan lahan dengan cara manual lebih minim risikonya, tetapi waktu pengerjaannya lama. Alat yang digunakan berupa parang atau golok, babat, dan mesin chainsaw. Penggunaan lahan dengan cara mekanis dari segi waktu lebih cepat penggunaannya, tetapi juga memiliki kekurangannya, yaitu biaya lebih mahal dan dapat merusak lapisan topsoil tanah. Selain itu, penggunaan alat berat dalam pembukaan lahan kita harus memperhatikan kemiringan tanah. Pembukaan lahan gambut, kita harus terlebih dahulu memperhatikan kematangan gambut ke dalam lahan gambut dan tingkatan kesuburannya. Itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Ini tadi presentasi dari kelompok A. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Ya, silakan dari kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok C ingin menanggapi penjelasan dari kelompok A. Tadi kelompok A menjelaskan bahwa cara manual dan mekanis memiliki resiko tersendiri. Bisakah dijelaskan resiko seperti apakah itu? Sekian, terima kasih. Yuk, silakan kelompok A. Ada yang mau menanggapi? Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Anissa. Saya akan mewakili kelompok A untuk menjawab pertanyaan dari kelompok C. Untuk pembukaan lahan secara manual, ini relatif lebih aman
dan biaya murah, tetapi kekurangannya adalah pengerjaannya yang mencakup waktu yang lama. Untuk cara mekanis, kelebihannya adalah proses pengerjaannya yang cepat. Sudah jelas kelompok C? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, siapa? Kurang puas dengan jawaban dari kelompok A. Ya. Jadi pada penjelasan oleh kelompok A menyebutkan bahwa luas lahan menjadi lebih sedikit. Bisa dijelaskan apa maksudnya? Kelompok A siapa yang jawab? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Luasan lahan menjadi lebih sedikit karena sebagian luas lahan terpakai untuk tumpukan tanaman. Sudah selesai semuanya. Nah, Ibu harapkan LKPD yang tadi Ibu share di grup bisa kalian kumpulkan melalui email Ibu yang sudah tertera di LKPD tersebut. Bisa? Apa? Kerjakan tugas praktikumnya di LKPD yang Ibu share tadi, kerjakan di labor. Kemudian sesudah itu Ibu mau mengingatkan kembali tentang pembelajaran yang akan datang, tentang penanaman tanaman perkebunan. Nah, Ibu mau dengar satu atau dua refleksi pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa Ya, silakan Gila. Persiapan lahan merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan sebelum membudidayakan komoditi yang diinginkan. Pembukaan lahan baru lebih diarahkan kepada pembukaan lahan dengan metode zero burning. Zero burning lebih ramah terhadap lingkungan. Pembukaan lahan daerah gambut perlu memperhatikan pengelolaan air dan pengelolaan kesuburannya. Itu tadi kesimpulan dari Gilang. Ada yang mau menambahkan? Tidak? Ya. Kalau tidak ada, Ibu ingin menggarisbawahi beberapa hal. Pertama tadi di catatan Ibu tentang luas lahan zero burning itu lebih sempit. Burning tadi itu artinya lahan tidak dibakar, jadi sisa-sisa tumbuhan itu dikumpulkan di satu tempat tertentu. Nah, itu akibatnya akan mengurangi luasan lahan tadi yang tadinya 2 hektar menjadi paling hanya tinggal 1,8 hektar. Nah, kedua, ada tadi siswa Ananda tadi itu membahas tentang undang-undang tentang yang mengizinkan bahwa pembakaran lahan diizinkan dengan ketentuan 2 hektar. Nah, ini perlu Ananda ketahui, sampai saat ini pembukaan lahan dengan menggunakan pembakaran itu tidak diizinkan. Pertama, kenapa? Itu sangat tidak ramah terhadap lingkungan. Nah, yang diizinkan seperti apa, Bu? Nah, 2 hektar, hanya batasan 2 hektar dengan ketentuan melihat pada saat itu angin seperti apa. Kalau musim kemarau juga tidak diizinkan. Nah, jadi harus melihat arah angin dan musimnya. Khusus untuk lahan gambut, nah pengecualian 2 hektar ini sama sekali tidak diizinkan. Jadi nanti kalau kalian jadi pengusaha ingin mengusahakan penambahan lahan dalam kategori ekstensifikasi untuk di lahan gambut, meskipun nanti di situ musim hujan ataupun musim panas, tidak diizinkan membuka lahan dengan menggunakan pembakaran. Nah, Ibu rasa itu yang perlu Ibu garisbawahi untuk pertemuan kali ini. Ibu rasa sudah semua ya? Ya, nah kalau begitu kita tinggal mengadakan post test ya. Nah, untuk post testnya Ibu kirimkan linknya ke grup WA masing-masing, grup WA kita. Silakan diisi. Boleh login melalui
Sudah ya? Sudah selesai post testnya. Dan Ibu lihat dari analisis yang ada di laptop Ibu ini, yang menempati posisi pertama dengan skor 100 itu adalah Hidayatul Radis. Ya, nah Hidayatul Radis ini sebagai bentuk apresiasi nanti Ibu berikan sertifikat pribadi ya. Nah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Kemudian sesudah ini kita ada yang bisa membantu Ibu menarik kesimpulan. Yuk, dari kelompok A atau kelompok B atau kelompok C silakan. Saya Bu, Ya. pada pelajaran hari ini saya mendapatkan pelajaran bahwa dalam pembukaan lahan baru kita harus mengusahakan dengan konsep zero marine. Iya, itu adalah refleksi yang bisa diberikan oleh Nisa pada pembelajaran akhir hari ini. Bu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama ucapkan demikian pembelajaran kita hari ini. Diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. See you, Bu. Dah. Lihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa.